Salam jumpa kembali, saudara-saudara sahabat saya yang sudah setia untuk mengikuti channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Kali ini kembali kita tiba kepada program Yuk Belajar Agar Paham, yaitu pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-13 dari buku pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah kita pelajari sepanjang 3 bulan ini, yaitu bagaimana menafsirkan Alkitab. Cara menafsirkan Alkitab. Saat ini pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-13 berjudul Hidup oleh Firman Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena saat ini kami kembali bertemu dengan sahabat rekan, saudara-saudara seiman dalam program channel YouTube Milton Pardosi Ministry, Yuk Belajar Agar Paham. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berkati kami dengan hikmat akal dari sorga, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghidupkan firman yang sudah kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita adalah hidup oleh firman Allah. Ayat hafalan atau ayat perenungannya adalah dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah pelaku firman. Bukan sekedar pendengar. Karena kalau kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman itu, maka kita menipu diri kita sendiri. Satu ilmu, sehebat apapun ilmu itu, kalau ilmu itu hanya tinggal di otak kita saja, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat apapun kepada diri sendiri, si pemilik ilmu itu, maupun kepada masyarakat banyak. Demikian juga dengan firman Tuhan. Sebanyak apapun saudara dan saya memahami isi Alkitab ini, bahkan menghafal Alkitab ini, tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka itu sama saja tidak ada gunanya apapun. Dalam pelajaran kita dikatakan, penurutan kepada firman Tuhan akan membuka rumah harta karun penuh berkat Tuhan. Dan akan membawa kita pada kesukaan serta cara hidup yang diubahkan dalam menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menuruti apa yang difirmankan Tuhan, maka berkat dari sorga itu tidak akan datang kepada kita. Sukacita, damai, hidup yang penuh dengan tenang, berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu tidak akan datang kepada kita. Sama seperti kalau kita tidak menurut undang-undang peraturan yang ada di negara kita ini, maka hidup kita ini tidak akan damai, tidak akan tenang. Kita akan dikejar-kejar oleh aparat keamanan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, sehingga di dalam penjara hidup kita justru menjadi terbatas. Jadi begitu pentingnya untuk mendengar, begitu pentingnya untuk membaca firman Tuhan, tetapi masih lebih penting lagi untuk mempraktekkan, menghidupkan, menuruti apa yang sudah kita baca dan apa yang sudah kita dengar. Yesus menjadi teladan dalam Alkitab. Bagaimana Yesus membaca firman Tuhan, dia memahami firman Tuhan, tetapi dia juga menuruti segala apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Oleh sebab itu kata kuncinya adalah tekad. Harus ada tekad pada pihak manusia. Setelah dia baca, setelah dia pahami, maka dia akan menuruti firman itu meskipun tahap demi tahap, meskipun sedikit demi sedikit. Karena tidak ada orang yang membaca Alkitab lalu melakukan semua yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Tidak, tetapi bertahap, pelan-pelan, sesuai yang apa yang dia baca, apa yang dia pahami, dia lakukan. Apa yang dia baca, yang dia pahami, dia lakukan. Boleh saja ada yang lupa, boleh saja ada yang gagal, tetapi dia akan terus dan terus berusaha untuk melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pelajaran kita yang pertama dalam pelajaran yang ke-13 ini adalah firman Allah yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16.
Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbangga pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat ini katakan bahwa tujuan mempelajari Alkitab dengan cermat dan metode yang benar adalah mempraktekkan apa yang telah dipelajari, bukan sekedar memperoleh pengetahuan dan menguasai firman Tuhan. Paulus katakan adalah tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua, dia katakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib. Ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi bukan sekedar paham, bukan sekedar baca, tetapi kita melakukannya. Berpegang artinya melakukannya, mengimaninya, menurutinya, menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi saya katakan, untuk kita boleh menuruti firman Allah, maka kita membutuhkan Roh Kudus yang akan merubah hidup kita. Pada saat yang sama perlu komitmen, tekad dari diri kita sendiri untuk kita boleh setia menuruti akan firman Tuhan itu. Firman itu akan menguasai hidup kita. Roh Kudus akan mendorong kita untuk menuruti firman Tuhan. Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudusnya dalam diri seseorang. Tanpa Roh Kudus, kita akan melihat bahwa Alkitab ini seperti buku biasa saja. Sehingga kita bisa melakukan atau tidak melakukan. Bisa menurutinya atau tidak menurutinya. Bahkan kita mungkin bisa tergoda untuk mencari-cari kesalahan yang ada di Alkitab. Karena kita menganggap ini adalah produk manusia yang berdosa. Kita tahu bahwa Alkitab memang dituliskan oleh manusia, nabi, rasul, yang juga orang berdosa. Tetapi ini adalah perkataan kudus dari Allah sendiri. Sehingga di dalamnya tidak mungkin ada kesalahan yang bukanlah kebenaran. Ada satu kutipan yang mengatakan demikian. Dalam buku Selected Messages jilid 1 halaman 411. Tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Tetapi ketika Anda menerima firman Allah dengan rendah hati dan dapat diajar, para malaikat Allah akan berada di sisimu untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab, kita perlu berdoa, meminta urapan Roh Kudus. Setelah kita selesai membaca Alkitab, kita perlu berdoa kembali, meminta kuasa dari Roh Kudus Tuhan untuk kita diberanikan melakukan apa yang sudah kita baca dan yang juga sudah kita pahami. Pelajaran selanjutnya adalah belajar dari Yesus Kristus. Yesus adalah teladan kita di dalam membaca Alkitab, di dalam menggali kebenaran Alkitab, dan terlebih di dalam menuruti atau melakukan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita buka dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang ke-8, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lukas 4, ayat yang keempat ini adalah peristiwa ketika Yesus dicobai oleh setan. Yesus selalu berkata, ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Di ayat yang ke-8, Yesus menjawab setan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan setan. Lalu bagaimana jawab Yesus? Ayat 12, jawab Yesus kepadanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan baik-baik.
Setan di dalam mencobai Yesus mengutip ayat Alkitab. Tetapi dia salah mengutip ayat Alkitab. Dia salah dalam konteks ketika dia mengutip ayat Alkitab. Yesus menjawab setan dengan menggunakan ayat Alkitab. Tetapi Yesus menggunakan ayat Alkitab sesuai dengan konteks dari ayat-ayat yang dikutip oleh Yesus Kristus. Ada 4 hal yang harus ditiru dari Yesus Kristus terkait dengan Alkitab: belajar, memahami, dan melakukan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, Yesus akrab dengan Alkitab. Yang kedua, dia mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab, maknanya serta konteksnya. Yang ketiga, dia menuruti apa yang Alkitab katakan, karena bagi Yesus, apa yang Alkitab katakan adalah norma, hukum yang harus dihidupkan. Dan yang keempat, dia menggunakan Alkitab untuk melawan kuasa iblis. Lalu yang kelima, saya dapatkan di Alkitab, Yesus mengutip ayat-ayat Alkitab di luar kepala. Ada ekspresi-ekspresi yang Yesus gunakan sebagai bukti bahwa dia sangat akrab dengan Alkitab. Dia mengerti apa yang tertulis dan makna serta konteksnya. Itu sebabnya Yesus katakan ada tertulis, dan ada tertulis. Beberapa ekspresi yang Yesus gunakan yang saya catat ketika Yesus bersoal jawab dengan setan adalah ada tertulis atau ada firman. Yang kedua, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Yang ketiga, apa yang kau baca di dalam hukum Taurat atau di dalam firman Tuhan. Inilah yang Yesus gunakan bukan hanya melawan setan, tetapi juga di dalam pengajarannya kepada orang banyak. Ketika orang banyak itu datang bertanya atau orang banyak itu datang ingin mencobai Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, Yesus berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan Alkitab, maka dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alkitab menceritakan tentang Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus, Mesias yang dijanjikan. Kalau orang percaya kepada Alkitab, maka dia percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, maka dia akan percaya kepada apa? Alkitab. Karena Alkitab menceritakan isinya adalah tentang Yesus Kristus. Yesus begitu akrab dengan Alkitab. Yesus mau belajar, bahkan dia rela menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga akan meniru teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini? Kita perlu komitmen. Komitmen apa? Komitmen waktu. Waktu untuk sejenak di dalam hidup kita tiap-tiap hari belajar membaca Alkitab. Lalu komitmen untuk melakukan apa yang Alkitab katakan. Tapi jangan lupa, tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa dari sorga, maka kita tidak akan bisa memahami, bahkan mempraktekkan atau menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang Yesus versus kitab suci. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-45 sampai 47. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, apa yang ditulis Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Baik, mari perhatikan. Yesus membawa Musa dan dirinya sendiri. Apa yang ditulis Musa dan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus hidupkan. Kalau kita percaya kepada apa yang Musa katakan, maka kita akan percaya kepada apa yang Yesus katakan. Kalau kita percaya kepada apa yang Musa katakan, maka kita akan percaya kepada siapa Yesus dan pekerjaan Yesus ketika dia datang ke dunia
ini. Yesus menegaskan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Jadi Yesus tidak bertentangan dengan kitab suci. Yesus tidak bertentangan dengan perjanjian lama, kitab para nabi, kitab Taurat. Tidak. Justru Yesus datang untuk melakukan, untuk menggenapi, untuk menuruti apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu sendiri. Yesus tidak pernah menghilangkan, Yesus tidak pernah membatalkan tuntutan hukum Taurat yang dia katakan dalam Matius pasal 5 ayat 17-19. Aku datang ke dunia ini, kata Yesus, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dia datang untuk menggenapi, melakukan apa yang hukum Taurat tuntut. Yesus sedang memberikan pemahaman baru tentang bagaimana menafsirkan Alkitab itu. Orang melihat ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sepertinya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Tetapi sebenarnya Yesus tidak membawa hukum yang baru. Yesus tidak mengganti hukum yang lama. Yang Yesus lakukan adalah dia menafsirkan kembali hukum-hukum Taurat itu seperti yang seharusnya ditafsirkan. Tidak mengikuti model gaya penafsiran para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Para ahli kitab Yahudi telah menafsirkan Alkitab dan diajarkan turun-temurun. Namun tafsiran ini justru menyimpang dari apa yang Allah maksudkan. Perjanjian lama justru membuktikan siapa Yesus sebenarnya. Perjanjian lama justru mencatatkan Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias itu sendiri. Memakai wewenang Yesus untuk membatalkan atau merendahkan beberapa bagian Alkitab sebagai sesuatu yang tidak diilhamkan adalah merupakan salah satu bentuk kritik Alkitab yang paling halus, namun paling berbahaya karena dilakukan atas nama Yesus. Maksudnya adalah, banyak orang berkata bahwa Yesus memberikan interpretasi hukum seperti ini akan hukum-hukum di perjanjian lama. Dia membawa nama Yesus karena Yesus telah mengajarkan hukum yang berbeda, tidak seperti yang diajarkan di perjanjian lama. Padahal Yesus tidak memberikan hukum yang baru. Yesus tidak memberikan tuntutan hukum yang berbeda dengan perjanjian lama. Ketika Yesus ditanya oleh seseorang, hukum manakah yang terutama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di atas kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus tidak memberikan hukum yang baru. Yang Yesus berikan, sekali lagi saya tekankan, penafsiran yang sesungguhnya, yang jauh berbeda dengan penafsiran yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat, termasuk orang Farisi dan orang Yahudi. Banyak doktrin-doktrin gereja saat ini, bahkan di kalangan kekristenan secara umum, yang justru dasarnya di perjanjian lama. Tetapi ada doktrin yang lain yang di perjanjian lama justru dianggap tidak berlaku lagi di perjanjian baru oleh sebagian kekristenan pada masa modern ini. Beberapa doktrin yang masih diterima oleh kekristenan umum di zaman sekarang ini, padahal itu adalah doktrin di perjanjian lama, adalah 10 hukum. Pernikahan, tentang kematian, tentang penciptaan. Itu semua adalah doktrin-doktrin perjanjian lama. Tetapi kekristenan sekarang ini tetap menerima itu. Asal mula dosa dan lain sebagainya. Jadi mengapa kita menerima beberapa doktrin perjanjian lama tetap berlaku sekarang, termasuk 10 hukum, tetapi kita menolak beberapa doktrin di perjanjian lama dan mengatakan itu tidak berlaku lagi di zaman perjanjian baru, bahkan hingga saat ini. Ini berarti kita memperlakukan Alkitab dengan tidak adil. Kita harus mengakui bahwa doktrin di perjanjian lama itu tetap berlaku dan kita harus menurutinya di dalam hidup kita, keimanan kita,
di zaman sekarang ini sebagai tuntutan yang harus kita lakukan. Pelajaran yang selanjutnya adalah saat teduh dengan firman Allah. Ini adalah satu waktu yang berkualitas untuk kita boleh duduk dan berdoa membaca firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Mazmur 37 ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mari kita coba pindah ke Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 dalam bahasa Inggrisnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ada beberapa ayat yang lain juga yang meminta kita supaya kita boleh berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya berdiam sejenak di hadapan Tuhan? Dengan berdoa, dengan bermeditasi, dan juga membaca firman Tuhan. Dekat dengan Allah akan memberikan ketenangan untuk duduk diam di hadapan Tuhan, menenangkan jiwa yang sedang resah dan juga gelisah. Saudaraku, kita begitu sibuk, tiap hari kerja, tiap hari banyak tantangan, tiap hari bisa stres. Ini semua bisa kita hadapi. Hati menjadi tenang, hati menjadi damai ketika kita mau duduk sejenak di hadapan Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Yesus melakukan hal yang sama. Pagi-pagi buta, kitab Injil mencatatkan dalam Markus pasal 1. Pagi-pagi buta, Yesus menggunakan waktunya untuk dia boleh duduk di hadapan Bapanya. Dan dia di sana berdoa, merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Waktu khusus, mungkin di pagi hari, atau waktu tertentu, tanpa ada gangguan apapun, perlu diatur setiap hari. Agar kita terhubung dengan Allah Bapa melalui doa, melalui baca firman Tuhan. Dan dampaknya akan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Khususnya sepanjang hari yang akan kita lalui. Terhubung dengan Allah yang hidup melalui doa akan memberikan dampak bagi kehidupan kita masing-masing. Waktu yang berkualitas yang kita sengaja sisihkan dari jam-jam hidup setiap hari akan berpengaruh positif kepada hidup kita. Akan membawa berkat sepanjang hari dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kelima yaitu daya ingat dan nyanyian. Ini menyangkut kepada bagaimana kita perlu untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Menghafal ayat Alkitab bisa dalam bentuk lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, kata-kata yang bisa diulang-ulangi menjadi sebuah irama. Karena itu akan menolong kita untuk lebih mudah mengingat ayat Alkitab. Firman itu harus disimpan dalam hati. Sebagaimana Yesus menyimpan firman itu dalam hatinya, sehingga ketika datang pertanyaan, ketika datang pencobaan, maka dia akan berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Saya mencatat beberapa manfaat penting menghafal ayat Alkitab. Yang pertama, akan lebih mudah untuk menghidupkan dan menerapkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dihafal dalam situasi yang baru, bahkan situasi yang berbeda. Yang kedua, akan berpengaruh kuat pada pemikiran dan pengambilan keputusan. Karena pikiran kita, otak kita ini dipenuhi dengan ayat-ayat atau firman Tuhan. Yang ketiga, menghidupkan Alkitab dalam pengalaman sehari-hari. Karena terus terngiang-ngiang, terus muncul di dalam pikiran kita. Menolong kita menyembah Allah dan menjalani kehidupan yang setia sesuai dengan Alkitab. Yang berikutnya, perlindungan terhadap penipuan dan penafsiran yang salah. Karena kita tahu konteksnya, kita tahu ayatnya. Sehingga kalau ada yang menggunakan ayat Alkitab yang salah konteksnya, maka kita dapat melawannya. Yang keenam, memampukan untuk menyebutkan, terlebih pada saat kita tidak memegang Alkitab.
Jadi kita tahu, oh ayatnya di sini, walaupun kita tidak memegang Alkitab. Yang ketujuh, kekuatan luar biasa dalam menghadapi pencobaan atau menghadapi tantangan yang mengancam kita. Ada kuasa dalam firman Tuhan kalau kita mau menghafalnya atau mengingatnya. Yang kedelapan, akan mendorong untuk tetap fokus kepada Tuhan, mengangkat pikiran kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kita sedang hadapi. Inilah manfaat kalau kita mau menghafal ayat-ayat Alkitab, khususnya ayat-ayat yang mempunyai pengaruh penting di dalam hidup kerohanian kita. Ya, ada orang yang menghafal ayat Alkitab seperti 1 Tawarik 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Ya, memang baik juga menghafal ayat itu. Tetapi kira-kira ada enggak pengaruhnya ayat itu ketika saya menghafal 1 Tawarik 1 ayat 1, Adam, Set, Enos bagi pertumbuhan kerohanian saya? Ya, boleh saja kita menghafal ayat Alkitab, tetapi cobalah untuk menghafal ayat Alkitab yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan iman dan kerohanian kita masing-masing. Baik. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah, saya akan bacakan ada satu kutipan yang dituliskan di Upward Look halaman 155. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mata alami tidak pernah bisa melihat keindahan dan keelokan Kristus. Pencerahan batin oleh Roh Kudus menyatakan kepada jiwa ketiadaan pengharapan yang benar dan keadaan tanpa daya, tanpa belas kasihan dan pengampunan dari penanggung semua dosa-dosanya, yaitu hanya Kristus. Hanya Kristus yang memampukan manusia untuk melihat belas kasihannya yang tak terbatas, kasihnya yang tak terukur, kebajikan dan kemuliaannya. Jadi mari kita fokus kepada siapa? Yesus Kristus melalui urapan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kutipan yang lain dalam The Advent Review and Sabbath Herald 8 April 1884 dikatakan, ayat-ayat Alkitab bahkan keseluruhan pasal dapat dihafal untuk diulangi ketika iblis datang dengan pencobaannya. Ketika iblis menuntun pikiran untuk memikirkan hal-hal duniawi dan sensual, ia paling efektif dilawan dengan ada tertulis. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita sudah belajar sepanjang 1 kuartal ini, 3 bulan, cara menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Bagaimana kita membaca ayat Alkitab, bagaimana kita melihat konteks Alkitab, bagaimana kita boleh memahami akan firman Tuhan itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan, menuruti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baca Alkitab ini. Minta urapan Roh Kudus. Minta urapan dari kuasa hikmat akal budi dari sorga. Minta malaikat sorga untuk menolong kita dalam memahami kebenaran. Tetapi yang lebih penting, di dalam melakukan kebenaran itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita akan bertemu kembali dalam program pelajaran sekolah sahabat yang lain dalam Yuk Belajar Agar Paham. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kami sudah belajar pelajaran yang ke-13 dari rangkaian seri pelajaran sekolah sahabat untuk kuartal 2 tahun 2020. Ya Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami punya komitmen selalu menggunakan waktu kami membaca, belajar Alkitab dan melakukan, menuruti apa yang firman-Mu katakan. Berkati semua saudara-saudaraku, sahabat, rekan yang setia mengikuti program di channel YouTube Milton Pardosi Ministry, agar mereka juga boleh ditambahkan iman percaya mereka, pemahaman mereka, terlebih di dalam kerinduan kami bersama untuk menuruti firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Berkatilah kami dengan berkat jasmani, berkat kesehatan, dan terlebih berkat rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudara. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol bel. Bagikan link ini supaya lebih banyak yang menerima berkat rohani dari Yesus Kristus. Amin.